Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam bahasan kitab Umdatul Ahkam. Hadis-hadis mengenai hukum-hukum yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada pembahasan yang lalu kita masuk pada babul madi, bab tentang madi wa ghairihi dan yang lainnya. Bab tentang bab fil madi wa ghairihi, bab tentang madi dan selainnya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang berkaitan hukum seputar madi. Disebutkan wa ghairihi dan yang lainnya, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan yang lainnya. Di antaranya yang akan kita bahas tentang hukum yang syak, yang ragu dalam hadas, disertai ada keyakinan taharahnya, sucinya. Silahkan dibaca. An Abbad bin Tamim, dari Abbad bin Tamim. An Abdullah bin Zaidin, dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini, semoga Allah meridai kepadanya. Abbad bin Tamim bin Ghaziyah Al-Ansari Al-Mazini Al-Madani adalah anak saudara dari Abdullah bin Zaid. Jadi keponakan Abdullah bin Zaid. An Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid yang disebutkan tadi meriwayatkan dari ayahnya Tamim, dan meriwayatkan juga dari pamannya Abdullah bin Zaid dan Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Meriwayatkan juga dari Amr bin Yahya bin Ammaroh dan Az-Zuhri dan Mahmud bin Labid, dan itu adalah temannya. Dan beliau adalah siqah, terpercaya dan disepakati atas kesiqahannya. Juga Al-Jamaah meriwayatkan dari Abbad bin Tamim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Wudu, bab la yatawadda minasyakki hatta yastayqina, bab tidak berwudu
dari dikarenakan keraguan hingga dia yakin. Dan juga Imam Muslim nomor hadis 367 dari jalan Ibnu Uyainah. Qala haddatsana Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abbad an ammihi suqiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu sampai akhir hadisnya. Itu adalah dapat dari Imam Muslim. Nah, ini yang kita bahas ini dapat Imam Muslim. Syukiya ilan nabiyyi di syukiya apa tadi? Ya? Syukiya apa artinya? Syukiya apa artinya? Ditanyakan atau dikeluhkan, ya, dikeluhkan atau dicurhatkan. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi asyakwa itu adalah gelisah atas sesuatu dan ingin menghapusnya. Ada sesuatu yang mengganja di dalam diri, kemudian dicurhatkan, dikeluhkan, dalam rangka ingin mendapatkan solusi, hapus, keluar dari permasalahan tersebut. Dikeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rajulu, yaitu seorang laki-laki, yukhayyalu, yaitu dihayalkan, diragu padanya, ya. Ragu atasnya annahu yajidah syai', bahwasanya dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan kayak ini seperti hadas, angin atau yang lainnya, atau dia merasa ragu ada sesuatu, ada angin di perutnya, ngolibek katanya, cek Sunda mah. Jadi suara dari lambung, ya, berbunyi keroncongan atau dangdutan, ya. Pernah merasakan itu? Ya, ada di bunyi. Jadi mendapatkan sesuatu di dalam salatnya, di perutnya itu ada seperti angin berbunyi, ya, seperti kentut buang angin, ya. Dan itu terjadi di dalam salat, ya. Jadi dia berpikir ini hadas bukan, ini kentut bukan, ya gitu ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yansarifu, hendaklah dia tidak berpaling, tidak membatalkan salatnya, ya, tidak membatalkan salat dengan la nafiyah, tidak. Dan ini lebih ablag, lebih balik daripada la tansarif, larangan. Hendaklah dia tidak berpaling hatta yasma'a sautan, hingga dia mendengar suara, yakin dari pendengarannya,
au yajidarihan atau mendapatkan angin. Jadi apa? Terhirup bahwasanya ini bau. Begitu. Ya. Dikhususkan pendengaran dan penciuman dengan menyebutkan keduanya karena biasanya yang hadas itu terdengar atau tercium. Terdengar suaranya, tidak ada penciumannya. Tidak ada suaranya tapi tercium, ya. Ya. Jadi kalau tidak terdengar dan tercium, dia tidak mendengarnya dan tidak dia menciumnya, ya, maka apa? Mesti diabaikan. Ya. Mesti ada sesuatu masalah di lambungnya, ya. Ya. Dan tidak disyaratkan untuk mendapati keduanya, terdengar bunyi dan tercium baunya. Karena di sini disebutkan au atau, ya, seperti itu. Hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, termasuk kaidah-kaidah Islam yang umum, kaidah yang menyeluruh dan merupakan pokok-pokok yang dibangun atasnya hukum-hukum yang banyak. Ya, terbangun dari hadis ini suatu kaidah, ya, dan asas yang terbangun dari hadis ini pokok-pokok atau hukum-hukum yang banyak yang jelas. Apa kaidahnya? Wahia annal asla baqaul asya al mutayaqqinah ala hukmiha. Bahwasanya pada dasarnya hukum itu menetapi pada perkara yang diyakini, ya, atau al aslu baqa'u makana ala makana, ya. Hukum asal itu tetap pada keadaannya semula, ya. Keadaan semula itu apa? Keadaan semula itu adalah suci, ya, seperti itu. Maka tidak boleh berpaling dari hukum suci ini dikarenakan hanya sekedar keraguan dan sangkaan. Sama saja apakah sangkaan ini kuat, begitu kuat, atau lemah. Selama tidak sampai pada taraf keyakinan, maka ini tidak bisa. Dan contoh-contohnya banyak. Di antaranya hadis ini. Jadi selama seseorang itu yakin dalam keadaan suci, ya, kemudian dia ragu apakah hadas atau tidak dikarenakan bunyi-bunyi atau tadi yang terasa di perut, apakah ini keluar ke dubur atau tidak, kan gitu, ya. Ya, maka tetap dalam keadaan suci.
Sebaliknya, barang siapa yang meyakini hadas dan dia ragu apakah sudah bersuci atau tidak, maka hukum asalnya adalah hadas. Ya. Misalkan pakaian kita di lemari atau gantung atau tempat karpet, lantai dan sebagainya. Hukum asalnya apa? Pakaian kita suci, bebas dari najis. Tempat begini, ya, adalah suci, ya, dari najis. Kecuali yakin atas najisnya. Aya nu jemblong di itu pas dihirup, dicium bau, begitu. Ada noda atau basah di baju kita, dicium bau, baunya bau najis, maka itu kecuali ya. Di antaranya juga adalah bilangan rakaat di dalam salat. Barang siapa yang yakin itu adalah baru 3 rakaat dan dia ragu 4 rakaat, maka pada dasarnya dia adalah 3 rakaat. Dan di dalam rakaat ini harus ditetapkan yang paling kecilnya. Ragu 1 atau 2, maka tentukan aja 1, begitu ya. 2 atau 3, 2 rakaat atau 3, maka tentukan aja 2. Ya. Di antaranya juga barang siapa yang ragu apakah saya sudah mentalak istri saya, ini sudah talak atau enggak, maka pada asalnya adalah tetapnya hukum nikah, ya, tetapnya hukum nikah. Dan itu di antara contoh-contohnya, dan contohnya banyak sekali. Kita masuk kepada faidah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya orang yang sudah suci apabila dia ragu dalam hadas, tidak memastikan dia untuk berwudu, tetapi hendaklah dia salat dengan keyakinan sucinya hingga dia yakin bahwasanya dia telah berhadas, imma dengan mendengar suara dari duburnya atau mencium baunya, sebagaimana yang tadi disebutkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya dia tidak boleh keluar dari salat, berpaling dari salat, membatalkan salatnya hanya semata-mata ragu di dalam hadas. Ya. Boa ieu teh saya hadas, maka dia berpaling, itu tidak boleh. Ya, boa itu adalah ragu kan? Mungkin saja, gitu. Yang ketiga, hadis ini menjadi dalil atas kaidah yang agung di antara kaidah-kaidah syariat, yaitu adalah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Yakin itu tidak akan hilang, tidak terhapus dengan keraguan. Wa annal asla baqa'u makana ala makana, dan bahwasanya hukum asal adalah tetap dalam keadaannya semula. Dan ini termasuk dari kaidah-kaidah fikhiyah yang agung. Yang terkeluarkan dari kaidah ini
cabang-cabang fikih yang banyak, baik itu di dalam ibadah tadi tentang apa? Tentang apakah ini hadas dan tidak, rakaat 3 atau 4 ya gitu. Ataupun di dalam muamalah ya, muamalah jual beli ya, itu ditetapkan atas keyakinan. Kalau ragu, wal uqud dan juga akad, apakah talak atau tidak ya, maka ditetapkan atas apa? Atas tetapnya hukum nikah ya. Begitupun syak ini ya, syak ini juga ditetapkan atas penetapan sesuatu, mencakup syak dalam menetapkan sesuatu secara syar'i. Contohnya apa? Ada yang berkata kepada kita, muntah itu membatalkan wudhu. Dia menetapkan bahwa muntah itu adalah membatalkan wudhu. Maka kita katakan, mana dalilnya? Karena menetapkan itu kita jadi ragu dengan penetapan pernyataan demikian ya. Dia seorang yang wudhu, yakin wudhunya ya, yakin wudhunya, maka dia tetap dalam keadaan suci. Maka orang yang mengatakan demikian harus menunjukkan dalilnya ya. Kemudian dia sampaikan dalil misalkan ya, tapi dalilnya itu adalah dalil yang dhaif ya, maka dia juga tidak boleh berpindah atau apa namanya ya, berpindah keyakinan dari apa, dari yang hadas, dari yang suci tadi kepada yang membatalkan wudhu. Dan contoh-contoh yang lainnya ada di dalam muamalah ya, tentang seseorang berkata kepada istrinya ya, contohnya apabila ada burung gagak yang lewat ya, maka aku talak ya. Apabila ada burung gagak yang lewat, engkau akan kutalak. Lalu lewatlah burung, tapi nggak tahu ini burung apa, burung gagak, burung japati, atau burung belekok ya. Maka ditalak atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak yakin apakah itu burung gagak atau bukan. Dan itu ada kaitan dengan tolak itu ditalik kepada adanya burung gagak ya. Dan ini kaidah tentang al yakinu la yajulu bisyakki, ini berfaedah sekali karena kebanyakan orang membangun suatu ibadah itu dalam keraguan ya, dalam keraguan. Jadi segalanya dibangun atas keraguan. Ketika takbiratul ihram, jadi takbiratul ihram itu tidak cukup sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Wah, meureun aya 7 kali dari can mantep kan. Dan dia posisinya ngimamin. Keheul eta makmum cingku saya we lah eta. Allahu Akbar. Ah, kan gampang saya mah. Beres. Ya. Jadi kebanyakan atau yang berwudu ya,
berwudu. Udah wudu deui. Basuh lagi. Dan merasa mantap. Jadi ya, ini banyak ya. Faidah yang keempat adalah hadis ini sebagai sandaran yang kuat untuk menutup pintu-pintu was-was yang itu adalah merupakan jalan setan atas hambanya untuk merusak kesucian, maksudnya toharoh, merusak ketoharohan, bisa merusak kesucian, pikirannya kemana? Kau ambil kesucianku, bukan ketoharohan katanya. Memang disebutkan suci itu jadi gitu. Untuk merusak ketoharohan dan salatnya dan ibadah yang lainnya. Ini pintu setan, sengaja setan seperti itu. Kan disebutnya setan walahan ya kalau dalam wudu dalam toharoh itu sengaja. Jadi antum ragu pasti ini dari setan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang muslim untuk berserah diri patuh terhadap kewaswasan. Karena itu adalah penyakit yang kronis. Ya seperti tadi ya, Allahu Akbar. Ya, terus Allahu Akbar. Kronis ya teh. Teberes asup-asup. Membasuh terus, basuh lagi berwudu. Ini udah penyakit kronis. Apabila seseorang sudah kuat, apabila setan itu, penyakit ini sudah kuat kepada pelakunya, kepada orangnya, maka terus-terusan orang itu akan melakukan seperti itu. Ya, hese cagerna. Ya, maka terjadilah dia itu dalam keadaan kesukaran, ya, dan kesulitan. Sulit atuh. Gara-gara wudu terus-terusan waktu terlambat jadi masbuk, ya. Gara-gara takbir terus waktu ya gitu. Kan serba sulit. Coba itu. Jadi sehingga apa? Terlambat di dalam menunaikan kewajiban. Dan was-was ini sumbernya adalah dari keraguan. Tatkala seseorang itu tunduk kepada sesuatu, kepada was-was, ya, berserah diri, tunduk kepada was-was, maka dia menjadi capek sendiri dengan hal itu. Tetapi kalau kita melalaikan kewaswasan itu, tidak memperdulikannya, tidak berpaling kepadanya, maka orang tersebut si penyakit tersebut akan hilang dengan izin Allah. Jadi kalau di dalam sholat antum merasa kulibak di dalam perut, ini hadas atau tidak, kentut atau tidak, maka abaikan, ya, abaikan. Hingga antum ngerasa kecium baunya atau terdengar suaranya, atau karasa angin lewat duburnya tersebut, gitu ya, benar-benar yakin seperti itu, ya. Kasus ini pasti banyak orang yang, ya, terutama ketika antum sujud, ya, mungkin posisinya kulibek, gitu, ya, gitu. Antum kalau yakin, kalau nggak yakin, dustakan aja, abaikan. Namun kalau yakin antum bahwa berhadas, maka kalau yakin jangan pura-pura enggak. Ada kadanguan ku batur. Soalnya saya pernah sholat, ya, nah iya tewat bau gitu.
Tapi nu ngaku, maksudnya nu ngaku tuh bukan saya Ustaz, bukan maksudnya nggak ada yang pergi gitu, nggak ada yang pergi, nu ngaku sebenarnya. Jadi ketika apa? Ketika duduk bau, ya bukan. Tapi dia pada diam semua. Ya kalau ada yang beres ya berdiri kemudian gitu kan kita nyangka oh ya, dia ya pelakunya. Lain maksudnya keur salat, oh ya tak berarti ya. Yang kelima faedahnya bahwa keluar angin ini membatalkan wudhu. Sama saja apakah diketahui keluarnya itu dengan cara mendengar atau mencium atau cara yang lainnya. Apa cara yang lainnya? Yang tadi, karasa di dubur antum, karasa angin keluar, ya kerasa. Kan kita masih muda-muda ya, saya muda-muda. Berbeda dengan yang sudah dol gitu ya, ngeplos gitu. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta yasma'a sautan au yajidarihan, hingga dia mendengar suara atau mendapatkan angin. Jadi hadis ini menjadi apa? Kaidah. Apa? Menjadi dasar kaidah. Tadi apa? Al yaqinu la yazulu bisyakki, yakin itu tidak terhapus dengan keraguan, dan al aslu baqa'u makana ala makana, hukum asal adalah tetap dalam keadaan semula. Yang keenam, disyariatkan untuk bertanya kepada ulama ahli ilmu tentang sesuatu yang terjadi dalam realitas. Ya. Ada sesuatu yang terjadi, ditanyakan, diungkapkan kepada ulama, apalagi ada sesuatu yang mengganjal. Ini sah atau tidak Ustadz? Sebutkan gitu ya. Dan juga disyariatkan untuk menjawab pertanyaan ya. Sudah curhat, udah bertanya, dijawab ya. Takhirul jawab an hajah la yajuj, mengakhirkan jawaban ketika perlu tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya para sahabat mereka itu mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh perkara yang terjadi atas mereka. Jadi apapun, apalagi itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat, ya ditanyakan. Ya. Nanti ada hadis mengenai orang yang janabah kemudian tidak ada air kemudian berguling-guling, nah, kan itu juga ditanyakan kan gitu. Ya. Yang kedelapan, meninggalkan rasa malu dalam ilmu. Dan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segala sesuatu. Bukankah berbicara masalah keluar angin, masalah kantut ini sesuatu yang malu? Ya malu atuh. Bahkan saya ketika ditanya tentang Ustadz apa judulnya, tadinya mau judulnya begini, ragu kentut.
apa perlu diturut, nah, kan halus tuh. Tapi itu pantas sayanya dina pamper itu lagu kan. Kayaknya juga yang ngetiknya ngedesainnya juga, aduh ya Ustad mere judul kan gitu. Makanya saya tak agak mikir redaksi yang enak gitu ya, seperti itu. Malu ya. Ya, itu faedah yang ke-9 sebenarnya. Yang faedah yang ke-9, pada faedah ke-9 ya, bahwasanya termasuk adab untuk meninggalkan lafaz-lafaz yang membuat malu menyebutkannya. Nah, gitu. Kenapa di sini disebutkan apa? Sukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajida syai'a. Dihayalkan, diragu atasnya bahwasanya yajida syai'a, mendapatkan sesuatu. Ya. Orang Jawa bilang anu gitu ya, anu. Jadi mau ngomong tapi kelu ngomongnya itu. Ya, sesuatu dalam sholat. Tidak yajidud durot misalkan ya, atau jadi ya. Jadi begitu. Cari redaksi atau diksi yang apa? Yang tidak malu kita mengucapkannya. Tapi faedah yang ke-8 tadi, meninggalkan rasa malu di dalam ilmu. Artinya ini berbicara masalah keluar angin ini adalah malu, tetapi karena pengen tahu apakah ini hadas atau tidak, batal enggak nih sholat gitu ya. Karena ini kan menentukan sah dan tidaknya sholat kan gitu. Maka walaupun malu, ya tetap aja disampaikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segalanya. Ya, masih ada waktu, kita tambah ya. Yang sesuai dengan pamflet sampai sana ya. Silakan. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah, bahwasanya dia datang dengan putranya yang masih kecil yang belum makan makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan di pangkuannya. Fabala ala saubihi, lantas dia ngompol di bajunya. Pada Abi Ma'in, maka Nabi meminta air, panadahahu, kemudian memercikannya, walam yagsilhu, dan tidak mencucinya. Kemudian yang kedua dari Aisyah ummul mukminin qalat, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah didatangkan anak kecil balita, fabala ala saubihi, lalu ngompol juga di bajunya. Fada Abi Ma'in, Nabi meminta air, fa'atba'ahu iyahu, memercikannya. Dan lafaz Muslim memercikan ke yang kencing tersebut, ke air kencing tersebut, walam yagsilhu, dan tidak mencucinya. Ummu Qais binti Mihsan adalah saudari dari Uqasah bin Mihsan al-Asadi, saudari ya, adiknya, termasuk yang telah masuk Islam sejak lama di Makkah dan ikut berbaiat dan ikut berhijrah ke Madinah. Dikatakan namanya adalah Aminah Ummu Qais ini. Ummu Qais adalah kunyahnya, namanya Aminah dikatakan, namun masyhur dengan kunyahnya.
Biasanya wanita di Saudi sana lebih masyhur dengan kunyahnya. Mereka jarang terekspos namanya. Wanita-wanita itu lebih tersembunyi, ya. Dan juga ada ustadz-ustadz yang terkenal yang terekspos hanya kunyahnya saja. Tahu Ustadz Abu Haidar? Tahu namanya? Enggak, berarti itu masyhur dengan kunyahnya. Kalau saya tahu, tapi mau dibeja-beja. Ya, meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meriwayatkan dari para sahabat. Ya, dari sahabiyah. Dan sahabat meriwayatkan darinya, yaitu Wabisah bin Ma'bad al-Asadi, dan dari kalangan tabi'in Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dan maulanya bekas budaknya yaitu Adi bin Dinar, dan maulanya bekas budaknya Abul Hasan, dan yang lainnya meriwayatkan dari siapa? Ummu Qais ini. Tadi Ummu Qais bawa putranya, tapi tidak disebutkan namanya, dan disebutkan bahwasanya anaknya itu, putranya itu meninggal semasa kecilnya. Layakul ta'am, tidak makan makanan, maksudnya tidak makan makanan pokok dikarenakan masih kecil. Hanyalah makanan pokoknya adalah susu, maksudnya asu, air susu uminya, gitu. Kemudian hajrihi atau hijrihi, boleh hajrihi atau hijrihi, adalah pangkuan, ya, adalah pangkuan. Kemudian fanadohahu, memercikannya, ya, rosyahu rosan, memercikan yang memenuhi atau meliputi tempat yang kena kencing tersebut. Ini kena kencing, nah misalkan saya menggendong anak, kemudian kencing misalkan di sini, maka dipercikan seluruhnya, ya, bukan seret atau percikan, bukan gitu, ya, seperti itu. Jadi syaratnya itu belum makan makanan yang lainnya kecuali bersusu ibunya. Dan sobiyin ini adalah anak laki-laki, ya, anak laki-laki, bukan anak perempuan, bukan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan tidak berlaku hukum ini, adalah bayi laki-laki. Faidah dari hadis ini yang pertama adalah baiknya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tidak sempit dadanya dengan apa yang terjadi, yaitu dengan dikencingi oleh bayi tersebut ngompol di bajunya, ya, tidak bersikap keras kepada ibunya atau tidak memarahinya atau menjelekannya. Kamu ngasih ini, ngompol ini gimana sih? Nah, misalkannya, enggak. Nabi tidak. Itu baik akhlak Nabi. Dan dengan sifat memangku itu juga adalah sifat kasih sayang, ya. Kalau ke anak itu nyalamin, ngelus anak orang, terus gua anak sendiri, ya, itu ditanya namanya, itu adalah akhlak yang baik, ya, akhlak. Dan para sahabat itu biasa membawa anak-anaknya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilahirkan. Kadang minta ditahnik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
kemudian minta doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena minta berkah ke doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengelusnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik akhlaknya di antara manusia, dan menerima menyambut para sahabatnya, memangku anak-anaknya, mendudukkan di pangkuannya karena rasa kasih sayang, dan memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Bukankah kalau kita, anak kita disambut, dipangku sama orang yang mulia dalam sisi kedudukan, kita senang sebagai ayahnya? Lamun udah mau budak teu diparile acan, boro-boro ditanya, kurang senang kan? Ya, tapi kalau begitu terasa senang. Kemudian bahwasanya yang kedua faedahnya, bahwa air kencing anak laki-laki yang anak kecil laki-laki disucikannya dengan memercikan air kepadanya, ya, tanpa mencucinya. Maksudnya apa? Tanpa menguceknya gitu. Nah ini sifat mencuci itu menguceknya. Nah, berbeda kalau mensikapi kencing orang dewasa. Misalkan kita kencing nih, terus kena ke sarung atau celana atau gamis kita, ya, setetes, ya gitu. Maka mencucinya harus dikucek, ya, gak usah KB, tapi asal ini, kemudian antum kocorkan ke keran, antum kucekkan. Nah, kalau ada sabun, ya, kalau enggak beli dulu, ya, kucek, jadi bersih. Jadi nggak bisa hanya membersihkan seperti itu, ya. Itu mensikapi ini karena kita tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari kemungkinan terjadi dari cipratan air kencing. Menciprat itu, memercikan itu bukan berarti tidak najis, ya, tetapi itu menunjukkan keringanan dalam cara menghilangkan najisnya, ya. Dan tadi ditakhid dalam hadis Ummu Qais bahwasanya lam yakulit ta'am, belum makan makanan. Jadi disebutkan belum makan makanan, artinya belum makanan pokok karena masih kecilnya, hanyalah makan pokoknya adalah air susu. Tapi air susu ibunya, ya, air susu ibunya. Kalau air susu ibunya sapi, ibunya sapi sudah dibubuhkannya, itu sudah apa? Tidak berlaku lagi hukumnya, ya. Dan ini hukumnya khusus untuk air kencing, berbeda dengan pupnya, beraknya bayi, ya, itu tetap harus dicuci, ya, dengan ijma para ulama. Yang ketiga, diambil faidah dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, dikatakan Ummu Qais dan Aisyah pada abimain, lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta air. Ini menunjukkan bahwasanya yang utama adalah bersegera di dalam mensucikan tempat najis, ya, supaya segera suci dari najis tersebut, supaya juga tidak lupa. Kalau ditunda jadi lupa gitu, segera. Kemudian yang keempat,
terdapat di dalam sunnah yang sahih membedakan antara kencing anak laki-laki yang belum makan makanan dan kencing air kencing bayi perempuan di dalam hukum, ya, di dalam hukumnya. Dan jumhur ulama dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih, dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah dan Zahiriyah, ya, yang membedakannya, ya, membedakan hukumnya. Dan diriwayatkan dari Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Samhi radhiyallahu anhu, kuntu ahdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakana idza arada ayak tasila qala walini qafaka fasturhu bihi fa utiya bihasan au Husain fabala ala sadrihi faji'tu aghsilu faqala yaghsilu min baulil jariyah wa yarussu min baulil ghulam. Diriwayatkan dari Abu Dawud, ya, diriwayatkan dari Abu Dawud membedakan antara mensikapi air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan itu adalah ditunjukkan oleh sunnah yang sahih dan sharih, yang sahih dan jelas, ya. Dan sungguh dibedakan di antara keduanya dengan beberapa perbedaan. Di antaranya, yang pertama, kenapa berbeda mensikapi atau mensucikan air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan? Yang pertama, bahwasanya air kencing laki-laki itu memancar dan bisa berpencar karena mancer gitunya bayi laki-laki. Maka ini sulit untuk mencucinya karena tempatnya berbeda-beda. Nah, sedangkan air kencing bayi perempuan berada pada satu tempat aja, jemlong didinya, wungkul, nah, gitu. Maka tidak sulit untuk mencucinya. Itu diantaranya. Yang kedua, bahwasanya air kencing bayi laki-laki itu lebih pesing daripada air kencing bayi perempuan, ya. Karena suhu panas, ya, suhu panas dari zakar itu lebih kuat sehingga berpengaruh kepada baunya air kencing laki-laki, bayi laki-laki, dan ringan baunya, begitu. Kemudian yang ketiga, faktor yang menjadi pembeda dalam mensucikan air kencing bayi perempuan dan laki-laki, banyaknya membawa bayi laki-laki, ya, terutama di kalangan Arab, ya,
Karena bayi laki-laki itu lebih dibanggakan daripada bayi perempuan, sehingga banyak dibawa dibangga-banggakan. Gitu ya. Karena hati juga lebih terkait padanya. Ya. Otomatis kalau banyak dibawa kemana-mana, maka di perjalanan atau di tempat-tempat tertentu akan kencing. Berbeda dengan zaman sekarang yang memakai apa namanya? Itu mah merek Pampers mah. Diapers, ya. Popok, ya. Dulu tidak. Jadi otomatis banyak kesempatan dia itu ngompol, maka repot sekali gitu ya. Kalau itu diantara faktor-faktor hikmahnya ya. Kalaulah itu sah perbedaannya, tapi yang jelas bahwa sunnah mengajarkan demikian. Itu mas diantara diantara hikmah-hikmahnya saja. Dan itu adalah perbedaan dalam tata cara mensucikan air kencing bayi laki-laki. Adapun najisnya maka telah dinukil oleh sebagian ulama dan telah ijma atas najisnya, tetap najis, cuman tata caranya aja. Dan tidak ada yang menyelisih kecuali Dawud Ad-Dhahiri. Dawud Ad-Dhahiri mengatakan bahwasanya air kencing bayi laki-laki itu suci. Gitu. Adapun yang lainnya mengatakan tetap najis, cuman caranya aja. Adapun apa yang dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i bahwasanya menunjukkan bahwa bersihnya, sucinya air kencing laki-laki, maka itu adalah penisbatan yang batil sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian mengenai faidah dari hadis yang kedua pada hari ini, tapi ketiga dalam bab madi dan yang lainnya.